Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita berjumpa lagi dengan kajian Fikih Mar'ah yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum melakukan operasi kecantikan atau kita sering mendengar dengan istilah operasi plastik. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, apa yang dinamakan dengan operasi plastik? Oplas atau operasi plastik itu adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk memperbaiki kelainan atau kekurangan fisik. Jadi hal ini dilakukan untuk tujuan memperbaiki. Yang bisa disebabkan kekurangan itu mungkin karena penyakit, atau karena cacat bawaan, atau karena cedera, atau komplikasi dari pembedahan medis yang dijalani sebelumnya. Nah, jadi fungsinya adalah untuk memperbaiki. Namun pada saat ini operasi plastik itu tidak hanya dilakukan untuk memperbaiki kelainan fisik karena penyakit, tetapi dilakukan juga untuk tujuan meningkatkan nilai kecantikan atau estetika. Nah, ini karena hal inilah yang menyebabkan bedah plastik atau operasi plastik ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bedah rekonstruksi, yang kedua adalah bedah estetika. Kemudian jenis-jenis operasi plastik yang dilakukan dalam dunia kecantikan atau dunia kesehatan saat ini bisa bermacam-macam. Yang pertama misalnya operasi kelopak mata. Jadi ini adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk memperbaiki bentuk kelopak mata atau gangguan yang berkaitan dengan kelopak mata, seperti menghilangkan kantung mata atau memperbaiki kelopak mata yang turun. Kemudian bisa juga operasi ini bertujuan untuk menyingkirkan kelebihan lemak dari kulit sehingga menjadikan kelopak mata itu lebih halus dan lebih kencang. Kemudian bisa juga melakukan operasi perbaikan ini untuk memperbaiki hidung. Ini adalah dilakukan untuk rekonstruksi bentuk hidung, misalnya hidung yang terlalu lebar atau yang bengkok atau yang pesek. Nah, jadi operasi hidung ini lebih banyak atau lebih sering dilakukan. Kemudian operasi hidung ini hanya dilakukan apabila seseorang itu sudah berusia di atas 16 tahun untuk wanita atau 21 tahun untuk pria. Kemudian bisa juga operasi kecantikan ini dengan melakukan implan pipi. Jadi ketika kita bertambah usia, maka jaringan di wajah kita juga ikut menipis dan akan berkurang kekencangannya. Nah, operasi implan pipi ini dilakukan untuk menambah volume di bagian pipi sehingga tampilan wajah kita menjadi lebih muda. Kemudian operasi yang berikutnya yang biasa juga dilakukan adalah operasi bibir. Nah, operasi bibir ini itu adalah untuk membuat tampilan bibir ini menjadi lebih tebal dan lebih berisi. Nah, prosedurnya dilakukan dengan cara memasang implan pada bibir, atau bisa juga
tidak melakukan operasi, tetapi dengan melakukan atau menyuntikkan zat tertentu seperti lemak atau filler. Tapi tidak semua orang itu bisa cocok untuk menjalani operasi bibir, terutama apabila seseorang yang mempunyai riwayat penyakit, misalnya penyakit diabetes atau herpes. Nah, kemudian operasi yang juga sering dilakukan itu adalah dengan melakukan operasi tarik wajah atau facelift. Nah, ini dilakukan untuk mengencangkan wajah dan memudarkan kerutan-kerutan halus yang ada di wajah. Operasi ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang sudah mulai berusia lanjut, yang mempunyai lemak berlebih di dagu atau mengalami pengunduran di kulit wajah dan leher. Apabila mereka melakukan operasi tarik wajah, maka dia akan bisa terlihat awet muda. Begitu juga ada operasi untuk mengencangkan dahi. Nah, jadi hal ini untuk membuat dahi lebih kencang dan menyingkirkan kerutan halus pada dahi. Pada operasi ini, seorang dokter akan memperbaiki struktur alis yang turun serta memudarkan kerutan di dahi. Nah, jadi ini contoh atau diantara beberapa operasi yang dilakukan dengan alasan estetika. Nah, kemudian prosedur operasi plastik ini bisa dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama bisa dengan melakukan cangkok kulit, yaitu dengan cara mengambil sebagian kulit di area yang sehat untuk menutupi bagian kulit yang rusak atau yang akan diperbaiki. Nah, hal ini bisa dilakukan untuk menutupi luka bakar atau luka yang berukuran besar atau misalnya bibir sumbing. Kemudian bisa juga dengan melakukan bedah penutup. Bedah penutup ini dilakukan, caranya hampir sama dengan cangkok kulit, dan metode ini memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi karena jaringan yang baru yang ditempelkan pada bagian kulit yang rusak itu akan langsung mendapatkan pasokan darah. Jadi operasi ini lebih berpotensi untuk berhasil. Kemudian bisa juga dengan melakukan perangkat tiruan atau prostetik. Nah, ini yaitu dengan melakukan alat tiruan yang dipasangkan di kulit atau di wajah atau di mulut dengan tujuan untuk mengembalikan bentuk semula atau fungsi yang hilang dari organ tersebut. Nah, Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan membahas pendapat ulama mengenai apakah diperbolehkan kita melakukan operasi plastik ini setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah mengetahui bagaimana beberapa prosedur atau bagaimana cara melakukan bedah plastik atau operasi plastik ini. Dalam kajian fikih Islam, para ulama mengatakan bahwasanya secara umum operasi plastik atau operasi kecantikan ini itu dibagi menjadi dua bagian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau merinci hukum operasi plastik ini menjadi dua bagian. At-tajmilu naw'ani, tajmilun liizalatil aibi an-natiji an hadisin aw ghairihi wa hadha la ba'sa bihi wa la haraja, wa an-naw'u tsani wa at-tajmil az-zaid wa huwa laysa min ajli izalatil aib bal li ziyadatil hasani wa huwa muharramun la yajuz. Operasi plastik ini ada dua macam menurut beliau. Yang pertama adalah operasi plastik untuk menghilangkan aib akibat kecelakaan atau musibah dan yang lainnya. Maka hal ini tidak mengapa dan diperbolehkan. Kemudian yang kedua, operasi plastik
untuk menambah kecantikan dan bukan untuk menghilangkan aib, bahkan untuk membuat tambah cantik, maka hukumnya haram dan tidak boleh. Nah, jadi yang pertama kita harus melihat dulu apa tujuan kita melakukan operasi tersebut. Nah, kemudian dalil dari pendapat yang mengharamkan jika tujuannya hanya untuk memperindah, misalnya untuk estetika tadi. Yang pertama, karena hal ini termasuk dalam mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah." Dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Quran Surah An-Nisa ayat 119. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "La'anal washimat wal mutawashimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mutaghayyirati khalqallah." Semoga Allah melaknat orang yang mentato, yang minta ditato, yang mencabut alis, yang minta dikerok alis, yang merenggangkan gigi untuk memperindah penampilan, dan yang mengubah ciptaan Allah. Dalam menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi menjelaskan secara terperinci. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa kata al-washimah adalah wanita yang mentato, yaitu yang melukis punggung tangan, pergelangan tangan, bibir, atau anggota tubuh lainnya dengan jarum atau sejenisnya hingga mengeluarkan darah, lalu dibubuhi dengan tinta untuk diwarnai. Perbuatan tersebut haram hukumnya bagi yang mentato ataupun yang minta ditato. Sementara kalimat an-namisah itu adalah wanita yang menghilangkan atau mencukur bulu wajah. Adapun al-mutamannisah adalah wanita yang meminta dicukurkan. Perbuatan ini juga haram hukumnya, kecuali jika tumbuh jenggot atau kumis pada wajah wanita tersebut. Dalam kasus ini itu boleh hukumnya mencukurnya. Sementara al-mutafallijat itu adalah wanita yang menjarangkan giginya. Biasa dilakukan oleh wanita-wanita tua atau dewasa supaya kelihatan lebih muda dan lebih indah. Karena jarak renggang antara gigi-gigi tersebut biasanya terdapat pada gadis-gadis yang masih belia. Nah, apabila seorang wanita sudah beranjak tua, maka giginya akan membesar sehingga ia menggunakan kikir untuk mengecilkan bentuk giginya supaya lebih indah dan agar kelihatan seperti masih muda. Nah, perbuatan ini sangat jelas hukumnya haram menurut Imam Nawawi, karena mengikir ataupun yang dikikir giginya berdasarkan hadis tersebut di atas. Dan tindakan ini juga termasuk perbuatan yang merubah ciptaan Allah dan terdapat di dalamnya pemalsuan serta penipuan, karena Rasulullah SAW bersabda, yang mengikir giginya supaya kelihatan cantik, ya, lihusni, untuk mendapat kecantikan saja. Nah, maka maknanya adalah dia melakukan hal tersebut hanya untuk mempercantik diri. Maka hadis Rasulullah SAW ini secara implisit itu menunjukkan bahwasanya yang meminta atau yang melakukan hal tersebut dengan tujuan tadi untuk mempercantik diri, maka hukumnya haram. Nah, jadi tidak diperbolehkan. Ini menurut penjelasan Imam Nawawi mengomentari hadis tersebut. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan bahwasanya dalam proses ini biasanya yang dilakukan ketika seseorang melakukan operasi plastik itu, baik tenaga medis atau orang yang melakukan itu, mereka tidak begitu memperhatikan unsur bahaya atau unsur boleh tidaknya hal tersebut dilakukan. Yang mereka lakukan hanya mungkin mencari keuntungan materi, kemudian memberikan kepuasan kepada pasien tanpa
mengindukasi memberikan pemahaman kepada pasien apa manfaat atau resiko dari hal tersebut, dan mereka juga mendukung kebebasan dengan anggapan bahwasanya setiap orang bebas melakukan apa saja terhadap tubuhnya sendiri, dan hal ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam, karena dalam ajaran Islam hakikatnya tubuh kita ini bukan milik kita, tetapi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita akan memperlakukan sesuatu pada tubuh kita, itu harus berdasarkan dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal ini juga telah jelas, ini adalah suatu ikrar dari iblis ketika dia akan menyesatkan anak keturunan Adam, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala amurannahum falyughayyiranna khalqallah, dan aku akan suruh mereka untuk merubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya. Jadi kalau alasannya adalah untuk merubah, untuk mempercantik diri, maka ulama mengatakan hukumnya haram. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan membicarakan lebih lanjut tentang hukum operasi kecantikan ini setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah mendengar beberapa dalil dari para ulama yang mengatakan bahwasanya melakukan operasi atau melakukan bedah kecantikan dengan tujuan estetika atau untuk menambah kecantikan dan merubah dari ciptaan Allah itu hukumnya haram. Kemudian ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya melakukan operasi kecantikan untuk menghilangkan cacat atau aib itu hukumnya boleh, dan ada beberapa dalil yang mendukung dari pendapat ini. Yang pertama adalah ketika seseorang melakukan operasi atau bedah kecantikan ini untuk menghilangkan cacat dan aib, itu diperbolehkan berdasarkan dengan salah satu kisah seorang sahabat yang bernama Urfujah bin As'ad radhiyallahu anhu. Beliau ini telah mengganti hidung beliau dengan emas, padahal emas itu diharamkan kepada laki-laki. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya annahu usiba anfuhu yaumal kulabi fil jahiliyati fattakhadha anfan min warakin fa'antana alaihi fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyattakhidha anfan min dahabin. Hidung beliau terkena senjata ketika peristiwa perang Al-Qulab pada zaman jahiliyah. Kemudian beliau menambal hidung beliau itu dengan perak, namun hidungnya menjadi membusuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggunakan tambal hidung terbuat dari emas. Nah, jadi kalau operasi kecantikan ini dilakukan untuk keadaan darurat atau keadaan semi darurat yang terpaksa dilakukan untuk menghilangkan cacat, maka ulama mengatakan bahwa hal ini diperbolehkan. Adapun cacat yang dimaksud itu adalah ada dua macam. Yang pertama adalah cacat yang merupakan pembawaan dari lahir, kemudian yang kedua adalah cacat yang ditimbulkan dari akibat sakit yang diderita. Cacat yang dibawa dari lahir misalnya seperti bibir sumbing atau bentuk jari-jari yang tidak sempurna, sedangkan cacat yang diakibatkan dari sakit misalnya adalah cacat yang ditimbulkan oleh kecelakaan atau karena luka bakar dan sebagainya. Karena cacat-cacat ini secara pasti telah mengganggu penderita baik secara fisik atau secara psikis. Nah, maka dalam hal ini
syariat memperbolehkan kepada orang yang menderita cacat tersebut untuk menghilangkan cacat atau memperbaikinya atau mengurangi gangguan dari kecacatan tersebut sekalipun melalui jalan operasi. Nah, maka ini adalah salah satu rukhsah atau salah satu keringanan hukum yang diperbolehkan untuk dilakukan. Sekalipun misalnya nanti setelah operasi maka hasilnya akan mempercantik atau membuatnya lebih baik gitu, maka hukumnya diperbolehkan dan tidak dimasukkan untuk termasuk yang dilaknat karena merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika salah satu ulama ditanyakan tentang bolehkah memperbaiki cacat ini sampai melakukan face off atau merekonstruksi wajah yang rusak karena suatu musibah. Nah, mereka mengatakan bahwasanya hal ini boleh. Bahkan hal ini pernah dijadikan salah satu pembahasan dalam komisi Bahsul Masail yang dilakukan di gedung PBNU pada tahun 2006. Nah, mereka mengatakan bahwasanya face off ini biasanya dilakukan oleh wanita gitu ketika mengalami kecacatan pada wajahnya. Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Muslim karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya Imam At-Tabari mengatakan bahwasanya perempuan itu tidak diperbolehkan mengubah sesuatu dari bentuk asal yang diciptakan Allah, baik dengan cara menambah atau dengan cara mengurangi agar kelihatan lebih bagus. Seperti misalnya ada seorang perempuan yang alisnya dempet, kemudian dikikis di tengah supaya kelihatan lebih cantik. Nah, kemudian tetapi Imam Tabari kemudian melanjutkan pendapat ini, kecuali jika ada bagian tubuh yang menimbulkan mudarat atau rasa sakit, seperti perempuan yang memiliki gigi misalnya lebih panjang atau gigi yang lebih kecil sehingga ketika makan dia terganggu. Nah, maka hal ini boleh dilakukan dengan cara memotongnya atau mencabutnya. Jadi dalam hal ini boleh berlaku untuk laki-laki atau perempuan. Kemudian bagaimana hukum merekonstruksi wajah agar bisa kembali seperti semula? Nah, dalam masalah ini forum ini menyatakan bahwasanya hukum melakukan face off ini hukumnya boleh, mengutip pendapat beberapa ulama. Salah satunya adalah Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau mengatakan yajuzu naqlul udwi min makanin min jismil insan ila makanin akhar min jismihi ma'a mura'atit ta'aqqud min anna naf'a al-mutawaqqa min hadhil amaliyah arjahu min ad-darari al-mutarattabi 'alaiha wa bi syarti ay yakuna dhalika li ijadi 'udwin mafqudin aw li i'adati syaklihi aw wadhifatihi al-ma'hudah lahu aw li islahi aibin aw izalati dimamatin tusabbibu li syakhsi adan nafsiyan aw udwiyan. Artinya boleh memindah anggota badan dari satu tempat di tubuh seseorang ke tempat lain di tubuhnya disertai pertimbangan matang. Manfaat yang diharapkan dari operasi semacam ini lebih unggul dibandingkan bahayanya. Kemudian disyaratkan pula operasi ini dilakukan untuk membentuk anggota badan yang hilang atau mengembalikannya ke bentuk semula, mengembalikan fungsinya, menghilangkan cacat atau menghilangkan bentuk jelek yang membuat seseorang mengalami tekanan jiwa atau gangguan fisik. Nah, jadi ini adalah pendapat Syekh Wahbah Zuhaili. Kemudian dalam Munas NU ini mereka juga mengutip pandangan Syekh Abdul Karim Zaidan, salah seorang guru besar fikih dan usul fikih di Irak, perihal seorang medis dalam rangka merekonstruksi wajah atau
anggota tubuh lainnya dikarenakan cacat atau kecelakaan tertentu. Dia mengatakan katusabul mar'atu bisyai'in minat tashwih bi wajhiha aw bi ajza'in zahiratin min badaniha natijata harakin aw jarahin aw maradin wa hadha taswih la yutaqu ihtimaliha lima yusabbibuhu min adan ma'nawiyatin lil mar'ah. Nah, karena perempuan bisa mendapatkan suatu cacat di muka atau anggota tubuh karena akibat dari keadaan tertentu dan dia terganggu dengan hal tersebut, maka diperbolehkan untuk melakukan operasi memperbaiki keadaan tersebut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita telah mendengarkan atau telah membahas beberapa dalil atau alasan ulama yang memperbolehkan untuk melakukan operasi plastik atau bedah plastik ini jika tujuannya adalah untuk menghilangkan cacat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Kita tutup kajian kita ini dengan sama-sama berdoa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.